Yuk, siap. Oke. Selamat siang Pak Muslinang, Pak Rian, serta para kakak asisten. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas besar pengantar rekayasa dan desain. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hilmi Amar, NIM 166-2023. Perkenalkan, saya Yohaki Hamidi, NIM 166-20-137. Saya Rahma Afifa, 166-20-221. Saya Sabrina Diva, 166-20233. Saya Christopher Wilber, 166-20251. Saya Alsan Fernandi, 166-20-293. Saya Rifki Rizkolo, 166-20353. Perkenalkan, saya Jason dengan NIM 166-20389. Satu, masalah. Nah, di desa B ada seorang petani namanya Pak Ali Taher. Pak Ali Taher ini merangkap jabatan sekaligus kepala desa. Nah, lokasi desa B sendiri ada di Lembah Anai, Sumatera Barat. Nah, Pak Ali Taher ini risau sama kondisi desanya karena desa B ini tidak bisa memenuhi kebutuhan airnya pada saat musim kemarau. Karena tidak ada infrastruktur yang menunjang desa B untuk mewadahi air hujan pada saat musim penghujan. Akibatnya pada saat musim kemarau ini desa B ini bisa dibilang mengalami kekeringan. Next. Kebetulan banget Pak Aldi Taher ini bersahabat dengan seorang di desa A namanya Pak Deddy Kobuzer. Pak Deddy Kobuzer ini juga kebetulan adalah seorang kepala desa di desa A. Pak Deddy Kobuzer ini juga risau sama kondisi di desa A karena desa A ini bisa dibilang desa terpencil walaupun kebutuhan airnya dapat tercukupi karena desa A ini memiliki sebuah danau. Perlu diingat bahwa desa A dan desa B ini terpisah oleh sebuah lembah namanya Lembah Anai itu sendiri. Next. Akhirnya pada suatu hari mereka bertemu untuk mereka berpikir gimana caranya untuk menghubungkan kedua desa ini. Mereka akhirnya berdiskusi lama gimana ya agar desa A ini tidak jadi desa yang terpencil dan desa B ini juga nggak jadi desa yang kekeringan pada saat musim kemarau. Next. Akhirnya setelah berdiskusi cukup alot, mereka memutuskan untuk menghubungi PT Was Kami. Nah, PT Was Kami ini adalah PT yang akan menyelesaikan kebutuhan dari kedua desa ini. Kami, kelompok 6, akan berperan sebagai PT Was Kami yang akan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dari kedua desa ini dengan pendekatan kami sebagai rekayasawan. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan. Next. Air irigasi dan air baku yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air kedua desa yaitu 309 liter per detik untuk luas lahan pertanian 206 hektar dan dibutuhkan pula air baku sebanyak 21.120 liter untuk jumlah penduduk 352 jiwa. Next. Jadi dapat dihitung total kebutuhan airnya dengan mengasumsikan waktu 2 jam untuk mengairi sawah dengan luas 206 hektar. Dengan mengalihkan debit dan waktu, maka didapat total air irigasi yaitu 2.224.800 liter. Maka kebutuhan air totalnya yaitu kebutuhan air irigasi ditambah dengan air baku yaitu 2.245.920 liter. Next. Dari data curah hujan yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan tempat untuk menampung air di desa B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem yang terpilih atau solusi yang kami berikan terkait permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi sistem yang kami pilih itu terdiri atas 5 komponen utama. Yang pertama itu ada jembatan baja dengan fungsi utama untuk menghubungkan kedua desa. Yang kedua ada pompa hidram yang berfungsi untuk memompa air. Selanjutnya ada pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Filter pasir berfungsi untuk memfilter air. Dan yang terakhir ada bum desa yang berfungsi untuk menampung air dari sumber air. Penjelasan lebih rinci terkait kelima komponen tersebut akan dijelaskan di bagian poster.
Nah, untuk komponen pertama dari sistem kami, yaitu jembatan. Nah, kami menggunakan jembatan baja tipe Warren Truss. Jembatan ini memiliki panjang bentang 60 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 8 meter. Untuk ini, kami menggunakan baja tipe mutu BJ55 dan tipe profil WF atau wide flank. Kemudian untuk komponen kedua yaitu embung. Embung ini merupakan kolam penampungan yang akan digunakan untuk menampung air dalam memenuhi berbagai kebutuhan air di desa. Kami membuat embung yang memiliki kapasitas sebanyak 3.000 meter kubik air, memiliki panjang 40 meter, lebar 25 meter, dan tingginya 3 meter. Untuk mengangkut air dari danau, kita menggunakan pompa hidran karena tidak memerlukan energi listrik sehingga lebih cost efektif. Dan air akan dialirkan melalui pipa yang berjenis PVC dan GIP dengan diameter 4, 6, dan 12 inch. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari warga sekitar, kami akan menggunakan filter air yaitu saringan pasir lambat jenis upflow karena pengoperasiannya yang mudah dan material penyusunnya murah. Kemudian terdapat beberapa kelebihan dari desain yang sudah kami rancang. Yang pertama yaitu ekonomis, karena jembatan baja dinilai sebagai jenis jembatan yang paling ekonomis untuk kasus ini. Kemudian ada gercep atau gerak cepat, karena jembatan Warren Truss tidak memakan proses konstruksi yang lama karena mudah untuk dirangkai di tempat dan juga material bajanya mudah untuk ditemukan. Ketiga adalah efektif dan efisien karena pompa hidran dan pipa air saling bekerja sama agar air dapat mengalir dari desa A menuju desa B. Berikutnya, sistem kami menjamin ketersediaan air di desa B karena ada nyambung desa yang dapat menampung kebutuhan air warga desa B. Dan yang terakhir adalah filter air yang kami gunakan dapat menyaring air sehingga aman untuk dikonsumsi oleh seluruh warga desa. Selanjutnya kami mencoba untuk menguji apakah jembatan kami cukup kuat atau tidak dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Setelah kami membuat modelnya, kami lakukan run analysis. Yang pertama kami menguji periode alaminya dengan beban modalnya terlebih dahulu. Nah, didapatkan hasil sebesar 0,43619. Diketahui bahwa periode alami yang baik bagi suatu jembatan bernilai antara 0,2 sampai 0,8. Dengan begitu bahwa jembatan kami cukup baik dinilai dari nilai periode alaminya. Setelah itu kami menguji juga jembatan kami dengan beban yang lainnya, seperti beban mati, beban hidup, beban akibat gempa, dan beban angin. Kita run. Nah, setelah itu kita lihat perlakuan frame dari jembatannya. Dapat dilihat bahwa warna dari kekuatan jembatan kami itu didominasi oleh warna hijau. Lalu beban yang warna hijau ini menyimbolkan bahwa jembatan kami cukup baik gitu. Lalu beban apa saja yang kami berikan pada jembatan kami? Setidaknya ada 12 kombinasi yang kami buat berdasarkan SNI. Yang pertama ada beban mati, kami faktorkan 1,4. Lalu ada kombinasi beban mati 1,2, beban hidup 1,6, dan kombinasi lainnya sampai 12. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.